Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Pelita Al-Ihsan, siswa-siswi terbaik peserta MPLS tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Anita Dewi Ramayanti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang anti korupsi. Mohon disimak ya penjelasannya. Anti korupsi. Sekalian lihat pemberantasan atau pencitraan. Di sini kita lihat kalau misalkan di Indonesia ini ternyata banyak ya sumber daya alam gitu. Dari mulai di laut, udara, dan darat. Kita tuh sebenarnya kaya ya, tapi pada kenyataannya ya kita tuh kemiskinannya sangat tinggi ya, apalagi yang kelaparan banyak ya. Lihat, ini potret kemiskinan di negara kita. Ternyata anak-anak tuh untuk pendidikan saja itu susah ya aksesnya. Nah, ini pengertian korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Lalu dampak dan perilaku dan tindak pidana korupsi. Apa aja sih dampak dan perilakunya? Ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang 31 1999, JO Undang-Undang 20 2001 yang merugikan keuangan negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada. Lalu ini ada suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Lalu ada penyalahgunaan jabatan. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Lalu ada pemerasan. PNS menyelenggarakan negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Lalu ada kecurangan. Kecurangan meliputi pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang waktu pada menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya ada sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Di sini ada penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, adanya ketamakan atau kerakusan. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, adanya peluang atau kesempatan. Keempat, adanya keterbukaan atau terbuka. Nah, penyebab utama korupsi di Indonesia itu apa sih? Yang pertama, rendahnya gaji PNS, lalu lemahnya komitmen dan konsisten penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, lalu kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat yang merangsang. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan internal belum mapan di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi. Lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu, lalu rendahnya integritas dan profesionalisme, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, hilangnya nilai-nilai etika dan moral bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Lalu ada faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama ada penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan wewenang, langkahnya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, dan keserakahan. Lalu ada budaya memberi upeti, imbalan, jasa, dan hadiah. Lalu gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah, selanjutnya ada edukasi, perbaikan sistem, dan penindakan. Ini ada ilustrasinya. Mana koruptornya? Cara memberantas korupsi. Sebelah sana, Gan. Tuh. Nah, ini ada edukasi anti korupsi, berani jujur, langkah awal memberantas korupsi. Integritas diri, teladan keluarga, budaya organisasi. Dan maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Bangkit, lawan korupsi sekarang juga. Karena kalian itu adalah generasi penerus bangsa, maka terapkan lawan korupsi sejak dini. Nah, keyword berani jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.